Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Gunawan dengan NIM 66122187. Di sini saya akan menganalisis KONI Provinsi Banten. Yang pertama, isinya itu bersatu mewujudkan prestasi olahraga Banten yang cemerlang berlandaskan imam dan takwa. Analisis visi dari visi tersebut adalah bersatu untuk mencapai prestasi olahraga yang cemerlang di Banten dengan potensi kuat pada nilai-nilai iman dan takwa. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari pencapaian atletik, tetapi juga dari integritas dan pertumbuhan karakter yang dikembangkan dalam perjalanannya. Misinya itu meningkatkan sumber daya manusia keolahragaan yang mampu mengembangkan prestasi olahraga yang berkarakter, menumbuhkan motivasi olahraga melalui peningkatan kesejahteraan, promosi dan perhatian terhadap prestasinya, membangun penguatan dalam koordinasi, sinkronisasi dan integritas lembaga keolahragaan, optimasi dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan prestasi olahraga, pembangunan solidaritas dan meningkatkan kinerja, pelayanan dan disiplin semua unsur di KONI Provinsi Banten. Analisis misinya itu, misi ini fokus pada pengembangan olahraga berbasis karakter di Provinsi Banten melalui peningkatan sumber daya manusia, semangat olahraga, dan optimalisasi sarana. KONI bertujuan mencapai prestasi unggul dengan solidaritas, kinerja, dan disiplin sebagai nilai inti. Tujuannya yang pertama, menjamin kesediaan anggaran KONI Provinsi Banten dalam menunjang program dan kegiatan KONI Provinsi Banten. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan latihan kontingen Banten dalam persiapan maupun keikutsertaan dalam PON XX 2024. Tercapainya target yang diinginkan pada PON XX 2024 guna meraih Banten cemerlang di bumi cendrawasih. Analisis tujuannya itu, KONI Provinsi Banten memiliki tujuan krusial yang dapat menjadi kunci kesuksesan dalam dunia olahraga. Pertama, menjamin ketersediaan anggaran penting untuk kelancaran program dan kegiatan olahraga. Yang kedua, memastikan kebutuhan latihan kontingen Banten terpenuhi untuk persiapan dan partisipasi dalam PON XX 2024. Terakhir, mencapai target PON XX 2024 untuk meraih prestasi cemerlang di bumi cendrawasih. Keberhasilan KONI Provinsi Banten akan tergantung pada aktivitas implementasi langkah-langkah strategis dan kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat. Sasarannya, KONI Provinsi Banten meraih peringkat menuju 10 besar pada PON XX 2024. Analisis sasarannya, KONI Provinsi Banten bertekad meraih peringkat 10 besar pada PON XX 2024. Mencapai tujuan ini membutuhkan persiapan matang, peningkatan prestasi atlet, kolaborasi efektif, dan optimalisasi sarana olahraga. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan perencanaan yang terstruktur, KONI Banten berupaya membangun fondasi kuat untuk kesuksesan di ajang prestisius tersebut. Lingkungan internal. Yang pertama, berkomitmen jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, money, anggaran pemerintah. Yang ketiga, material, lapangan, alat tulis, perlengkapan alat seperti bola, kones dan lain-lain. Yang keempat, metode, prosedur. Yang kelima, market, Instagram, email dan lain-lain. Yang keenam, machine, laptop, bus dan lain-lain. Faktor eksternal. Yang pertama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang ketiga, Gubernur Provinsi Banten. Yang keempat, Ketua DPRD Banten. Yang kelima, seluruh pengurus KONI Pusat. Yang keenam, seluruh anggota KONI Pusat. Yang ketujuh, seluruh pengurus KONI Provinsi Banten. Yang kedelapan, atlet atau masyarakat Provinsi Banten. Selanjutnya, IPAS, kekuatan keberhasilan dalam pengembangan atlet, bobotnya 0,20, ratingnya 4, skornya 0,80. Fasilitas olahraga berkualitas, bobotnya 0,20, ratingnya 4, skornya 0,80. Jaringan kemitraan yang kuat, bobotnya 0,18, ratingnya 3, skornya 0,54. Program pengembangan talenta, bobotnya 0,14, ratingnya 3, skornya 0,42.
total bobotnya 1, skornya 2,56. Kelemahannya kurangnya dukungan keuangan, bobotnya 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Manajemen yang tidak efisien, bobotnya 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Ketidakseimbangan program pengembangan talenta, bobotnya 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Keterbatasan sumber daya manusia, bobotnya 0,15, ratingnya 3, skornya 0,45. Totalnya 0,20, skornya 2,25. Selanjutnya EPAS. Peluangnya peningkatan dukungan pemerintah lokal, bobotnya 0,20, ratingnya 4, nilainya 0,80. Peningkatan minat masyarakat dalam olahraga, bobotnya 0,19, ratingnya 4, nilainya 0,76. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan olahraga, bobotnya 0,15, ratingnya 3, nilainya 0,45. Peningkatan akses pada pendidikan olahraga, bobotnya 0,16, ratingnya 3, nilainya 0,48. Totalnya 1, nilai 2,49. Ancamannya kurangnya dukungan keuangan dari pemerintah, bobotnya 0,20, ratingnya 3, nilainya 0,60. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, bobotnya 0,15, ratingnya 2, nilainya 0,30. Perubahan dalam minat masyarakat, bobotnya 0,17, ratingnya 3, nilainya 0,51. Keterbatasan infrastruktur olahraga, bobotnya 0,18, ratingnya 3, nilainya 0,54. Totalnya buruknya 1, nilainya 2,55. Matrix SWOT. Kekuatan yang pertama, pencapaian atlet unggulan, yang kedua fasilitas olahraga berkualitas, yang ketiga dukungan keuangan pemerintah. Kelemahannya yang pertama kurangnya dukungan keuangan, yang kedua keterbatasan fasilitas olahraga, yang ketiga manajemen yang tidak efisien. Peluangnya yang pertama peningkatan dukungan pemerintah, yang kedua kemitraan dengan sektor swasta, yang ketiga penggunaan teknologi dalam pengelolaan olahraga. SO 1, melakukan pengembangan atlet, bobotnya 0,162, ratingnya 6, skornya 0,972. Yang kedua mengikuti program pengembangan talenta, bobotnya 0,120, ratingnya 3, skornya 0,36. WO yang pertama kolaborasi dengan atlet lain, bobotnya 0,326, ratingnya 8, skornya 0,326. Yang kedua kolaborasi dengan komite olahraga lain, bobotnya 0,157, ratingnya 4, skornya 0,628. Ancamannya yang pertama penurunan dukungan pemerintah, yang kedua ketidakpastian kebijakan pemerintah, yang ketiga persaingan yang ketat. ST yang pertama mengadakan pelatihan untuk menambah skill, bobotnya 0,150, ratingnya 5, skornya 0,75. Yang kedua ajakan masyarakat pentingnya KONI, bobotnya 0,80, ratingnya 3, skornya 2,4. ST yang pertama menambahkan fasilitas olahraga, bobotnya 0,155, ratingnya 4, skornya 0,46. Yang kedua memperbanyak fasilitas olahraga, bobotnya 0,50, ratingnya 4, skornya 1,8. Yang ketiga menambahkan fasilitas KONI, bobotnya 0,80, ratingnya 3, skornya 2,4. Blend scorecard. Financial performance, peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan atlet tahun 2023 dialokasikan sejumlah 480 juta. Persentasenya 97,52%. Customer participation, tingkat kepuasan atlet dan pelatih dalam program pelatihan dan dukungan tahun 2022. KONI Provinsi Banten menunjukkan kinerja baik dengan rata-rata indeks kepuasan layanan sebesar 3,55 atau sebesar 71,50. Tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait seperti
keluarga atlet, dan penggemar tahun 2022 KONI Provinsi Banten menunjukkan kinerja baik dengan rata-rata indeks kepuasan layanan sebesar 3,70 atau sebesar 72,10. Presentasinya 71,8. Internal bisnis proses, respon dalam menangani administrasi dan persiapan acara olahraga 85%. Tingkat efisiensi dalam implementasi program pengembangan atlet sama dengan 80%. Tingkat partisipasi staf dalam pelatihan dan pengembangan 80%. Peningkatan keterampilan manajemen dan keahlian teknis 70%. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya 85%. Peningkatan dukungan finansial dari sponsor dan mitra 85%. Presentasinya 80,83%. Learning and growth 80%. Meningkatkan kapasitas dan keahlian organisasi 70%. Menyusun rencana pelatihan tahun 2023 untuk semua staf KONI 70%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.